Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai area kerja pada Revit. Ketika kita membuka Autodesk Revit, kita akan ditujukan pada halaman utamanya. Di sini terdapat model dan juga family. Nah, model itu tempat kita membuat proyek utama kita, sehingga model bisa disebut juga sebagai proyek. Nah, sedangkan family merupakan tempat kita untuk membuat komponen-komponen pendukung yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam model atau proyek utama kita. Nah, di dalam model dan family sendiri terdapat dua opsi masing-masing yang terdiri dari open dan juga new. Open itu kita gunakan ketika kita ingin membuka file Revit yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ketika kita mengklik open, kita akan diarahkan ke dalam jendela file yang nantinya kita bisa pilih file yang mana yang ingin kita buka. Sedangkan untuk membuat project baru, kita bisa menggunakan new. Nah, kita coba klik new, kemudian di sini kita bisa pilih template apa yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ketika kita ingin mengerjakan proyek yang bagian arsitektur, kita pakai architectural template. Begitupun juga jika bagian struktur, mechanical, electrical, dan plumbing, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita contohkan memakai arsitektur, template, kemudian klik OK. Lalu kita akan dialihkan ke dalam area kerjanya. Nah, di sini halaman kerjanya itu seperti ini, kurang lebih, dan di atas ini ada berbagai tab untuk kita mengoperasikan Revit. Salah satunya itu ada tab arsitektur, struktur, dan lain sebagainya. Ini merupakan tab-tab utama yang kita gunakan. Dalam tab arsitektur sendiri, kita bisa membuat berbagai elemen-elemen yang terdiri dari elemen arsitektural, seperti halnya pintu, jendela, ceiling atau plafon, kemudian lantai arsitektural. Bisa juga kita membuat railing, tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tab struktur. Tab struktur ini merupakan tab untuk membuat elemen-elemen struktur pada bangunan di Revit. Seperti halnya beam atau balok, kolom, lantai struktural, kemudian rangka-rangka, lalu kita juga bisa membuat pondasi dan juga penulangan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tab steel. Tab ini kita gunakan ketika kita membuat sebuah project yang menggunakan material baja. Nah, di sini kita bisa menyeting baja yang kita gunakan itu seperti apa, kemudian bautnya, lalu sambungan-sambungannya, hingga ujung bajanya itu berbentuk apa, kita bisa atur di tab steel ini. Kemudian selanjutnya ada tab precast. Tab precast ini biasanya kita gunakan untuk membagi bangunan ke dalam beberapa modul-modul yang nantinya bisa kita susun menjadi satu bangunan utuh. Seperti halnya puzzle kurang lebih. Kemudian ada tab sistem. Di tab sistem ini biasa kita sebut juga dengan tab MEP ya, karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang biasa kita gunakan untuk membuat sistem MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Nah, seperti yang kita lihat ada ducting, ada flat duct, ada juga bagian-bagian mechanical equipment, kemudian terdapat juga pipa, pemipaan, saluran pipa, sambungannya, kemudian ada plumbing fixture, sprinkler, dan lain sebagainya. Terdapat juga elemen-elemen elektrikal, seperti halnya kabel tray, kabel, kemudian pelapis kabelnya, lalu ada juga di sini electrical fixture, fire alarm, lighting, telepon, dan lain sebagainya. Ada juga lighting fixture untuk kita menambahkan lampu. Nah, tab dari tab arsitektur, struktur, steel, sampai sistem ini merupakan tab yang kita gunakan untuk membuat fisik bangunan. Dari mulai pondasi hingga atap dan juga sistem-sistem yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya ada tab insert. Sesuai dengan namanya, kita bisa memasukkan berbagai macam file ke dalam Revit.
kita bisa memasukkan file Revit itu sendiri ke dalam sini yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa juga kita memasukkan IFC, file CAD, atau juga topografi atau file kontur. Bisa juga kita memasukkan PDF, image, dan family, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tab Annotate. Tab Annotate ini merupakan tab tempat kita untuk melakukan drafting. Nah, drafting ini seperti halnya kita bisa menambahkan detail garis, kemudian arsiran, komponen, kemudian kita juga bisa menambahkan dimensi, teks, kemudian tag, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tab Analyze. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai analisis-analisis seperti halnya kita bisa melakukan pembebanan, analisis pembebanan, atau juga kita bisa melakukan analisis area. Jadi area-area pada Revit ini bukan cuma sekedar keterangan keterangan ruangan, tapi juga ada data-data atau detail-detail lain yang bisa kita gunakan untuk mempermudah atau memperdetail gambar yang kita buat. Ada juga analisis-analisis yang lainnya. Selanjutnya ada missing insight. Di sini kita bisa melakukan proses desain dari mulai tampak atau dari mulai keseluruhan bangunannya dulu. Seperti halnya kita melakukan proses desain dari bentuk bangunannya dulu mau seperti apa, kemudian barulah kita melakukan proses perancangan setiap lantainya bagaimana, kemudian kita melakukan perancangan dinding-dindingnya hingga nantinya sampai ke atapnya bagaimana. Jadi kurang lebih proses perancangannya itu terbalik ya dari mulai bentuk bangunannya dulu seperti apa. Biasanya kan kita mulai dari skematiknya dulu baru bentuk bangunannya akan terlihat di akhir. Nah, ini terbalik gitu. Selanjutnya ada juga topo surface. Kita bisa menambahkan keterangan kontur. Kontur itu perbedaan elevasi lantai atau perbedaan elevasi tanah ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan side komponen. Side komponen ini sepertinya komponen-komponen yang ada pada slide seperti halnya pohon dan lain sebagainya. Kemudian ada juga parking komponen. Di sini kita bisa melakukan simulasi atau menempatkan tempat-tempat parkir. Kita bisa mengetahui berapa kapasitas parkir yang bisa diterapkan dalam site itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tab Collaborate. Di sini merupakan tab tempat kita untuk melakukan kolaborasi. Kita bisa melakukan kolaborasi secara real time, menggunakan sistem cloud, LAN, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan cek apakah ada sistem-sistem yang bertabrakan yang telah kita buat, seperti halnya tabrakan antara sistem kabel dan juga ducting, dan lain sebagainya, pemipaan dan ducting dan lain sebagainya. Itu akan bisa terdeteksi melalui fitur ini, interference check. Selanjutnya ada tab view. Dalam tab view ini kita bisa melakukan view atau melihat berbagai sudut dari proyek kita. Seperti halnya kita bisa melakukan view terhadap 3D-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan view dari sisi potongannya atau kita juga bisa melakukan view dari segi tampaknya dan lain sebagainya. Ada juga user interface. Di sini kita bisa mengolah berbagai eh, fitur-fitur yang ingin kita tampilkan dan yang ingin kita hide. Kemudian di sini juga ada visibility grafis. Dalam visibility grafis ini mungkin kalau dalam SketchUp itu tag ya, atau dalam AutoCAD itu biasanya namanya layer. Nah, kurang lebih, tapi bedanya kalau di Revit ini sudah ada ya komponen-komponennya. Dari mulai ceiling, kolom, itu sudah ada biasanya. Sedangkan kalau di SketchUp atau AutoCAD kita harus membuat layer masing-masingnya dulu secara manual terlebih dahulu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada tab Manage. Dalam tab ini kita bisa melakukan pengolahan, pengaturan yang akan kita gunakan selama melakukan perancangan. Di sini kita bisa melakukan berbagai setting terhadap
alat-alat yang akan kita gunakan. Lalu kita juga bisa melakukan pengaturan material dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada add-ins. Nah, di sini merupakan tab plugin ya. Walaupun memang jarang digunakan karena biasanya plugin-plugin yang kita install selain Revit yang berhubungan dengan Revit itu biasanya akan menjadi tab seperti halnya ini saya menginstal Enscape, dia menjadi tab baru khusus untuk Enscape gitu ya. Atau ada Evolve Lab dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tab modify ya. Tab modify ini seperti aplikasi-aplikasi lain ketika kita membuat suatu project, biasanya kita akan melakukan kegiatan seperti halnya move atau memindahkan objeknya atau juga menggandakan atau menduplikasi objek, kemudian rotate, memutarnya, dan lain sebagainya, mirror, dan lain sebagainya. Nah, secara keseluruhan tab-tab pada Revit ini sudah diatur ya selengkap mungkin untuk kita membuat perancangan bangunan secara keseluruhan dari mulai arsitektural, struktural, bahkan hingga sistem sistem yang ada di dalamnya, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa melakukan perancangan secara keseluruhan itu dalam satu aplikasi. Ada juga eh, tombol-tombol tambahan di atas ini. Ini seperti pada umumnya ada tombol save, undo, redo, print, dan lain sebagainya yang sudah ada seperti hal-halnya aplikasi lainnya. Selanjutnya, selain itu ada juga dua jendela utama yang tidak kalah penting dalam proses perancangan pada aplikasi Revit. Di sini kita bisa lihat ada properties dan juga ada project browser. Nah, properties dan project browser ini merupakan elemen penting dalam proses perancangan kita. Nah, di sini biasanya kita bagi dua ya tempatnya untuk properties di kiri atau project browser di kanan atau juga sebaliknya karena untuk memudahkan dalam proses perancangan. Kurang lebih singkatnya seperti ini. Properties itu menampilkan berbagai spesifikasi dari objek yang kita aktifkan. Nah, di sini karena belum ada objek yang aktif, belum memasukkan objek satupun, dia menampilkan spesifikasi terkait eh, di sini ya, level maaf. Jadi terkait lembar kerjanya. Nah, di sini skalanya 1/100 dan lain sebagainya. Lain halnya dengan ketika kita menambahkan salah satu komponen ya. Kita coba tambahkan komponen. Nah, di sini contohnya kita menambahkan ada meja ya. Selain meja sebenarnya ada banyak lagi. Ada pohon, termination, dan lain sebagainya. Ini bisa kita tambahkan juga. Tapi kita akan contohkan kita menempatkan meja ya di sini. Nah, ini sudah ada mejanya. Nah, di sini otomatis dalam properties itu menampilkan spesifikasi dari meja yang kita buat. Nah, dari mulai ukurannya, kita juga bisa melakukan edit type. Edit type ini merupakan tempat kita mengatur atau mengedit meja yang kita buat tadi ya. Jadi ini meja dari tampak atas. Kita juga bisa menampilkan meja ini kita tampilkan dari view 3D-nya. Nah, dia bisa kalian akses melalui project browser. Di sini ada 3D view. Nah, dia akan tertampil meja seperti ini ya. Dari bentuk 3D-nya bisa juga kalian akses melalui view ada 3D gitu. Jadi dia akan menampilkan ketika kita aktifkan mejanya, otomatis propertiesnya akan menampilkan spesifikasi meja. Ketika kita ingin mengedit dimensi atau material dan lain sebagainya dari meja ini, kita bisa melakukan itu di edit type. Nah, biasanya kita duplikat dulu, oke, kemudian kita atur previewnya bagaimana, kita atur dimensinya seperti apa gitu ya. Itu kita juga bisa rename namanya gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk gambaran area kerja pada Autodesk Revit ini. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.